Hai teman-teman, kembali lagi di kegiatan P5. Udah nggak asing dong sama kita. Nggak asing dong. Buat yang belum tahu, perkenalkan saya Nathanael Liovin Sebastian Nikanor. Saya Naomi Belva Kusuma. Nah, kami sebagai Ketua dan Wakil Ketua OSIS Kristusa tahun 2023-2024. Nah, sekarang kita akan menjelaskan sedikit tentang proses demokrasi yang ada di sekolah melalui OSIS Kristusa. Nah, kami akan sedikit menceritakan bagaimana proses kami dari awal hingga saat ini kami bisa berada di sini sebagai Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS. Tahap pertama yang kami ikuti yaitu tentunya pasti ada pendaftaran. Di pertengahan bulan Januari tahun 2023, sekolah membuka pendaftaran peserta OSIS dan kita ikut ya, Vin ya. Nah, itu tentunya juga harus ada izin dari orang tua. Nah, setelah melalui proses pendaftaran, kita akan melewati proses wawancara. Nah, ini biasanya deg-degan banget ya, Vin ya, waktu wawancara tuh. Nah, di wawancara itu kita ditanyain, apa sih tujuan kita ikut OSIS Kristusa? Lalu, apa yang ingin kita berikan untuk OSIS Kristusa? Dan juga pastinya posisi apa yang akan kita pilih sebagai OSIS itu. Mungkin bisa si musik, mungkin ketua, wakil, atau apapun itu. Nah, setelah diadakannya wawancara, pastinya akan diseleksi. Nah, di seleksi ini ada yang nggak kepilih ya, Vin. Nah, ada juga nanti yang terpilih menjadi pengurus OSIS dan ada juga yang ditentukan untuk menjadi kandidat calon ketua atau wakil OSIS. Nah, setelah nanti adanya penentuan tuh calon ketua dan wakil, nanti mereka akan bersama-sama menyusun visi dan misi yang akan disampaikan pada kampanye saat pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Nah, Nom, tapi sebelum lanjut, kamu tahu nggak sih apa itu visi? Nah, visi adalah untayan kata-kata yang mengandung impian, cita-cita, atau nilai-nilai inti dari sebuah lembaga atau organisasi. Oke, benar banget. Nah, habis itu, kamu masih ingat nggak sih visi kita dulu itu apa? Masih dong, masa lupa sih. Jadi visi dari kita adalah menjadikan OSIS sebagai agen perubahan secara holistik ataupun menyeluruh, sehingga OSIS menjadi tempat melatih serta mengembangkan kreativitas, kemandirian, meningkatkan rasa tanggung jawab, kepedulian, dan cinta akan lingkungan, serta mengasah bakat dan minat siswa-siswi yang dilandasi dengan karakter Kristus. Nah, Vin, tadi kan visi udah. Sekarang misi itu apa sih? Nah, misi sendiri itu adalah proses atau tahapan yang harus dilalui oleh suatu lembaga atau badan organisasi untuk mencapai visinya. Kalau kamu sendiri ingat nggak misi kita apa? Mesti ingat lah. Nih, yang pertama ya, misi kita itu ada menumbuhkan dan mengembangkan karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Nah, pengaplikasiannya sendiri, Nom, itu kan kita tiap Selasa ya, ada ibadah OSIS. Juga tiap pagi kita mendengarkan renungan, dan juga ada dari OSIS itu ada program namanya Ayat Hari Ini. Jadi selalu nge-share ayat-ayat Alkitab di sosial media, Nom. Nah, lalu yang kedua, Nom, ini misi kita tuh ada mengasah setiap bakat dan minat yang dimiliki siswa-siswi demi kemajuan sekolah. Lalu yang ketiga, mengembangkan kegiatan sekolah yang lebih kreatif dan inovatif sesuai kebutuhan peserta didik. Nah, di era perkembangan digital ini kita bisa membantu untuk nge-share, memposting karya-karya anak Kristusa jadi lebih tersebarluaskan lah potensinya. Nah, lalu yang terakhir ada juga meningkatkan solidaritas antar sesama serta tidak ada senioritas dan pembulian di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Nah, ini sendiri sekolah kita kemarin kan sudah mengadakan kampanye anti-bullying, juga ada OSIS itu ada PIK program PIK counseling. Itu ya mengurusi konseling. Lalu nantinya kita juga akan ada kegiatan bakti sosial. Nah, setelah melalui proses kampanye, kami akan mengikuti proses yaitu pemilihan. Nah, di pemilihan tahun lalu tuh ada yang spesial kan, Vin? Apa tuh? Iya, benar banget. Yang spesialnya itu, pemilihan kita itu melalui aplikasi digital yang diciptakan oleh anak Kristusa sendiri, Nom. Keren banget kan? Keren. Nah, setelah melalui proses pemilihan, puji Tuhan ya, Vin, kami diberi kepercayaan untuk menjadi ketua dan wakil ketua OSIS Kristusa. Nah, setelah kita terpilih, Nom, kita itu mengikuti kegiatan LDKS. Nah, LDKS sendiri itu apa sih, Nom? LDKS ini adalah latihan dasar kepemimpinan siswa yang diikuti oleh pertama, anggota OSIS yang terpilih, kedua, ketua kelas 7 dan 8, dan ketiga adalah perwakilan pramuka. Nah, di LDKS itu kita ngapain aja sih? Nah, di LDKS sendiri, yang pertama pastinya kita akan diajari tentang
bagaimana cara kita memimpin, dan juga bagaimana kerjasama oleh anggota OSIS yang lain. Selain itu, di LDKS sendiri, kita juga bersama-sama menyusun program apa saja yang akan kita lakukan setahun ke depan, Nom. Setelah mengikuti LDKS, kami mengikuti proses pelantikan. Secara resmi kami ditetapkan sebagai ketua, wakil, dan anggota-anggota OSIS melalui upacara serah terima dari kepengurusan yang lama ke yang baru. Nah, setelah kita sudah dilantik, kita akan menjalankan setiap program-program yang sudah kita rancang pada awal masa jabatan. Dan pada kesempatan tertentu, kita akan mengevaluasi program apa aja sih yang sudah berjalan dan juga apa saja tantangan yang dihadapi selama kita menjalankan program. Nah, itu sedikit cerita dari kami melalui proses demokrasi di OSIS SMP Kristen 2 Salatiga. Nah, jadi kan tugas kami sudah mau berakhir nih. Nah, ini kesempatan untuk teman-teman kelas 7 dan kelas 8 akan melanjutkan ya tugas dan tanggung jawab kami. Sebelum dibukanya pendaftaran, hari ini kita akan mencoba menyusun visi dan misi secara berkelompok sebagai usulan untuk OSIS SMP Kristen 2 Salatiga di kepengurusan selanjutnya. Nah, pada kepengurusan kami sendiri ini, kami menyadari bahwa kami masih banyak kurangnya. Nah, harapan kami dengan adanya penyusunan visi dan misi ini untuk masukan ya, bisa menyempurnakan pengurusan OSIS selanjutnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat berdiskusi. Kristusa istimewa.